Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap hari. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita atas Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Di sepanjang malam Tuhan telah memberkati dan melindungi kami. Kami berterima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan segala berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk hari baru ini. Kami percaya rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Pada saat ini kami rindu untuk diperlengkapi dengan firman-Mu. Urapi setiap kami dan berbicaralah. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 16 ayat 26 dan 27 yang akan dibacakan oleh Adik Aksela, Jemaat Anak GKJ Condong Catur. Monggo silakan Dik Aksela. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Matius 16 ayat 26 sampai 27. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Oke, terima kasih Dik Aksela. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, hidup penuh kebahagiaan adalah dambaan banyak orang. Perasaan bahagia biasanya akan datang ketika merasa tenang, damai, dan tidak tertekan karena hal apapun. Namun nyatanya banyak orang merasa tertekan karena masalah yang tanpa sadar mereka ciptakan sendiri. Lalu, siapakah yang paling bahagia? Jawaban atas pertanyaan tersebut tergantung siapa yang bertanya dan dalam konteks apa. Orang yang kurang bersyukur, meski sudah mendapat banyak hal dari Tuhan, akan selalu menganggap orang lain lebih berbahagia daripada dirinya sendiri. Ada juga yang berpendapat orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki the dream of dreams. Apa itu the dream of dream? Yaitu umur panjang, kesehatan, dan kekayaan. Kadang seseorang hanya punya satu atau dua hal tersebut. Tetapi ada juga yang bisa mendapatkan kesemuanya. Apakah kalau memiliki lengkap ketiganya, orang tersebut pasti sudah berbahagia? Belum tentu, karena bisa saja dia dibenci orang lain, punya banyak musuh, tidak punya sahabat, dan tidak selamat. Seperti dalam firman Tuhan dalam Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh isi dunia tetapi kehilangan jiwa atau nyawanya? Sebenarnya ada beberapa hal yang dapat menghalangi datangnya kebahagiaan dalam kehidupan kita. Tetapi pada hari ini saya akan menekankan satu hal yang dapat menghalangi datangnya kebahagiaan dalam kehidupan kita, yaitu kita lupa bersyukur. Kita mungkin lupa memberikan kesempatan kepada diri kita sendiri
untuk berbahagia. Bersyukur adalah poin penting dalam meraih kebahagiaan. Jadi, jangan sampai lupa. Mereka yang berbahagia adalah mereka yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, yang terwujud dalam tindakan dan mengasihi sesama. Dan kebahagiaan itu sesungguhnya sudah dapat dinikmati atau dirasakan sekarang. Wujudnya tidak hanya berupa kelimpahan harta, kesehatan yang prima, atau umur yang panjang. Bersyukur merupakan hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimanapun juga, ini harus dilakukan untuk mengingatkan kita ketika kita menghadapi kesulitan, ataupun momen bahagia perlu diiringi dengan mengucap syukur. Sebab apa yang menurut kita biasa saja, namun bagi orang lain, apa yang telah kita miliki adalah hal yang mereka idam-idamkan. Maka dari itu, kita perlu selalu bersyukur atas berkat yang telah kita peroleh. Kenyataannya, bila kita selalu bersyukur, justru membuat hidup akan lebih tenang menjalani masalah yang sedang kita hadapi. Sebab kita akan menyadari ada orang lain di luar sana tidak seberuntung diri kita. Yang perlu kita selalu ingat bahwa saat kita bersyukur, kita akan bahagia. Dan saat kita bahagia, kita otomatis akan bersyukur. Seperti dalam ayat yang ke-27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Setiap orang tentunya ingin merasakan hidup yang bahagia. Bersyukur merupakan cara yang tepat untuk meningkatkan kebahagiaan seseorang. Biasanya seseorang yang mudah menerima semuanya dengan rasa syukur memiliki tingkat rasa kesejahteraan yang tinggi, mulai dari rasa senang hingga kepuasan. Hati dan pikiran yang terpelihara dalam Tuhan akan membuat kita mampu bersyukur dalam segala hal. Dengan kata lain, kebahagiaan lebih dikaitkan dengan mendapatkan sesuatu. Sementara memiliki terkait dengan memberikan sesuatu. Memberi membuat kita lebih bahagia dibanding menerima. Bahkan hal tersebut akan menghasilkan efek yang lebih besar dalam kebahagiaan dalam hidup. Jadi, jangan sampai kita tidak bahagia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang mengajar kami untuk meraih kebahagiaan dalam kehidupan kami, yang memberikan kami pengertian bahwa kami harus selalu bersyukur atas apa yang telah kami terima, sehingga akan membuat hidup kami akan menjadi lebih bahagia dan hidup menjadi lebih tenang. Kami percaya akan janji-Mu bahwa Engkau akan datang dalam kemuliaan-Nya diiringi malaikat-malaikatnya. Terima kasih akan firman-Mu atas kebenaran ini, bahwa kami hendaknya selalu bersyukur atas berkat-Mu. Tolong kami dan bimbing kami
agar kami selalu berada dalam kebenaran-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan dalam hidup kami hari ini dan segala tugas aktivitas yang kami lakukan. Biarlah semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, atas nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan pagi berikutnya.